sekaligus konsumen karena Anda membeli dan Anda melakukan uji review namanya. Anda mempost atau mengupload ke media sosial hasil daripada temuan Anda. Betul. Siapa dulu yang melakukan ke media sosial? Apakah saksi atau terdakwa? Apakah terdakwa pernah? Sepengetahuan saya tidak, saya belum. Kamu duluan. Hanya karena memang saya melakukan uji lab, ya saya mengetahui pengetahuannya, ya saya. Jadi Anda hasil uji lab Anda masukkan ke media sosial supaya diketahui masyarakat. Dari yang Anda sampaikan kepada masyarakat dari hasil uji lab itu, titik akhir kesimpulannya produk Glavitsa itu bermasalah. Apa yang bermasalah? Overclaim itu apa? Overpress itu apa? Ingredient itu apa? Apa dari sekian ini kan banyak titik-titik di sini. Tolong sampaikan supaya masyarakat paham ada produk dari Glavitsa yang bermasalah yang dibeli oleh masyarakat. Tolong sampaikan overclaimnya seperti apa, produk apa. Harus agak sedikit lebih mendetail supaya masyarakat tahu. Misalnya apa itu Solomon atau apa deh, atau apa saya nggak paham. Atau apa yang disampaikan oleh BP POM kira-kira seminggu yang lalu bahwa produk daripada Glavitsa itu tidak terdaftar di BP POM. Ataukah yang dari sekian banyak itu tolong saksi yang telah melakukan review dengan masukkan ke lab apa yang temuan signifikan dari persoalan ini yang Anda bisa sampaikan kepada masyarakat. Jadi yang bisa saya lihat dari produk-produk yang dijual di PT Glavitsa yang saya lakukan uji lab itu memang rata-rata overclaim dan overpress. Overclaim itu adalah apa? Klaim yang berlebihan. Jadi misal komposisi yang seperti tadi Dr. Samira sebutkan di brand Hanasui dengan harga yang dia cuma 26.000, komposisinya setengahnya ada di angka 10%. Ya, sementara dia mengklaim di brandnya bahwa dia bisa membantu untuk mencerahkan kulit. Nah, sedangkan di produk yang satunya Whitening Booster Reza Gadis pun ngeklaim bahwa bisa memutihkan, menghilangkan flek dan lain sebagainya. Dengan kadar nilai senamik 2%, itu mau menggunakan sampai 200 botol pun tidak akan pernah ada hasilnya. Nah, itu yang dikatakan sebagai overclaim. Kalau misalnya dikatakan sebagai overprice, itu adalah saya melihat sebagai seorang dokter. Reza Gadis adalah seorang dokter, bukan pengusaha murni. Berbeda dengan seorang Aura Skincare dan dia murni pengusaha. Dia bisa mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Tapi sebagai seorang dokter, dia disumpah bahwa dia harus mementingkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan keuangannya sendiri. Dan saya rasa dia melanggar itu. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Untuk masalah yang disebutkan Glory Booster sama dengan Red Skin, itu contohnya juga sama seperti yang saya bawa. Itu ada seperti ini ya, betul ya? Sama. Produknya sama, ada jarumnya, betul, di sini juga ada jarumnya, dan ini sama bisa dipergunakan di rumah, ya. Ini milik oleh Richard, ya, sama, tertelpin sama, semua barangnya sama semua, sama, dan ini juga sama, ya. Tapi ini lucu, jadi Richard itu mengeluarkan dua produk, ya. Di sini ada DNA salmon di rumah aja, dan ada DNA salmon di rumah. Nah, gitu. Saksi fokus saja ke perkara ini ya. Menyamakan produknya juga sama jadi sama seperti stiker, dan ini labeling. Ini produk yang berbahaya. Kenapa? Karena sebagai seorang dokter harusnya Reza Gadis tidak boleh menjual produk ini secara paketan bersama gitu. Karena ini di sini ada jarum. Nah, itu yang saya katakan mengapa produk dari Glory Skin Booster juga berbahaya. Sebagai seorang dokter harusnya tahu. Itu tanpa harus keluar dulu dari Badan POM seperti itu. Itu jarumnya ada berapa banyak, saksi? Jarumnya ada 1, ada 19 jarum. 19 jarum, cara menggunakannya? Jadi cara menggunakannya memang dibuka dan ini tidak ada tutupnya juga. Jadi kalau sudah tidak steril lagi, sebagai seorang dokter harusnya tahu ya, itu cukup saya sesalkan kenapa bisa menjual produk yang tidak steril seperti ini. Dan itu secara kedokteran tidak dibenarkan. Sangat tidak dibenarkan karena ini membahayakan masyarakat, keluarga masyarakat. Ada
kewajiban Anda sebagai seorang konsumen menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada produk yang berbahaya? Saya sebagai seorang dokter, mungkin kalau bukan dokter tidak tahu, tapi karena saya sebagai dokter maka lebih bertanggung jawab untuk menyampaikan itu ke masyarakat. Termasuk sebagai konsumen? Termasuk sebagai konsumen. Karena Anda juga membeli produk tersebut untuk kepentingan riset. Betul, dan sebenarnya nggak cuma di bidang kosmetik juga. Saya kalau ada masalah di bidang pengobatan yang lain juga pasti saya bicara. Pada saat waktu itu saya bicara. Gitu. Saksi, saya mencoba untuk, karena Anda beberapa kali melakukan review dan merepost ataupun Anda mengupload ke media sosial. Apakah Anda dikejar, dicari, ataukah Anda diintimidasi sama seseorang yang bernama Reza Gledis atau Bang? Bukan, jadi ceritanya begini. Pada saat saya review yang pertama, beliau datang sama istri, tidak ketemu dengan saya. Yang kedua, review yang kedua tiba-tiba atau Bang Mufti datang ke saya, ngobrol dan mengakui dengan jelas produknya memang overkill dan overprice. Mengakui, meminta maaf, itu ada saksinya. Nah, setelah itu saya ajak ke makan, kita ngobrol dari hati ke hati. Saya nasihatin dia untuk menarik semua produk dia yang ada di pasaran. So, saya menarik, sudah kamu rubah dulu produk kamu perbaikin, kamu rubah gaya marketing kamu, jangan seperti itu, karena tidak layak kita makan di depan orang lapar. Menurut saya seperti itu ya dengan gaya flexing. Jadi akhirnya saya pikir akan ada terjadi perubahan. Tetapi ternyata saya lihat produk yang saya beli masih sama, produknya tetap tidak berubah. Nah, kemudian mereka mendatangi lagi ke kediaman saya tanpa izin saya, tanpa meminta izin dari saya. Tiba-tiba malam-malam saya ditelepon bahwa Kak, kita mau ketemu, saya lagi di depan rumahnya kakak. Di situ saya kecewa, saya agak marah. Kenapa kamu kok selalu dengan cara seperti ini, tiba-tiba menunggu depan rumah saya? Untuk apa? Saya bilang seperti itu. Jadi dia bilang, Kak, kita ada titipan. Ada titipan. Nah, di situ nada saya agak naik. Pada saat itu saya tanya, maksud kamu titipan apa? Nah, lalu, oh enggak Kak, ini cuma titipan buah kok, kita mau silaturahmi. Nah, di situ saya agak marah. Saya bilang, kamu tuh tahu ini Kak, kalau kamu ke rumah orang tuh izin dulu. Boleh nggak ke rumah saya? Jangan tiba-tiba kamu harus nongkrong di rumah saya, nungguin saya. Malam ini saya tidak pulang. Dengan tegas saya sampaikan seperti itu, padahal saya pulang. Gitu. Jadi saya bilang saya tidak pulang malam itu. Kalau kamu ingin menitipkan buah, silahkan kamu kirimkan buah ke karyawan saya. Pada saat itu Ibu Lydia menerima, terus selanjutnya mereka pulang. Dan pada saat saya telepon, udah pulang belum mereka? Udah mereka nggak nunggu kan? Enggak, baru saya berani pulang. Seperti itu. Jadi kenapa tiba-tiba dia ingin memberikan titipan? Apa yang Anda lakukan sehingga ada seseorang tiba-tiba mencari Anda terus ingin memberikan sesuatu titipan? Titipan ini kan bisa barang, bisa uang, bisa segala macam. Artinya apakah ini tujuan untuk membungkam Anda juga? Nah, pada saat itu memang saya tidak tahu apa sebenarnya maksudnya, itu saya nggak ngerti. Tapi kemudian masih aja mereka ini menghubungi saya, Dr. Samira, sampai ada juga yang mengirim foto, kalau Bang Mufti itu mengirim foto dengan Pak Ali, lagi di mana, gitu. Dan saya merasa agak terganggu dengan itu terus. Kenapa sih? Gitu. Kenapa kok sibuk menghubungi saya, bukan sibuk memperbaiki produknya? Kenapa dengan saya kok yang harus ditemui seperti itu? Nah, akhirnya karena seperti itu saya merasa terganggu, saya bilang ya udah kalau gitu kita ketemu saja. Seperti itu. Saya ajakin ketemu di klinik dan akhirnya mereka bilang atau Bang Mufti ya, karena pada saat itu saya bilang saya hanya mau ketemu dengan atau Bang Mufti. Saya tidak mau ketemu dengan istrinya. Gitu. Karena saya tahu banget karakter istrinya ini memang terkenal sangat manipulatif. Jadi akhirnya saya bertemu di Cilegon, lalu si atau Bang Mufti ini saya ajak untuk minum kopi, karena kalau di klinik itu akan mengganggu juga jadwal kerja saya. Kopi, nah di situ dia menanyakan gimana ya Kak, apa sih yang bisa kita lakukan supaya kakak ini mulai
di review yang baik. Bisa ada kata-kata yang artinya seperti itu. Apa sih yang saya dilakukan? Nah, seperti itu. Nah, saya bilang loh, kenapa sih kan kamu? Saya sudah bilang, kenapa kamu nggak perbaikin saja? Seperti itu. Dan dia bilang iya, tapi apa ya kira-kira? Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan dan bla-bla. Nah, di satu sisi saya rasa kamu ini sebenarnya apa sih tujuannya, kok nggak perbaikin aja, fokus aja ke produk kamu? Karena pada saat dimakan di pecel lele itu sudah mengingatkan kamu ini cukup rubah saja produk kamu, tarik produk kamu, lakukan perbaikan. Hanya itu yang saya omongkan. Tapi mereka kan terus mengejar saya. Akhirnya keluarlah saya ucapan, ya udah kalau gitu kan saya 20 miliar gitu. Atau 20 juta atau 2 juta apa gitu, $2 apa. Iya, saya lupa pastinya gimana. Asal dengan jumlah yang sangat fantastis. Karena saya kan mungkin dengan begitu ya akhirnya ya udahlah, nggak akan mungkin juga kan seperti itu. Nah, ya udah akhirnya di situ dia bilang, Kak bisa nego apa nggak bisa nego. Maksud saya itu ya udah lu perbaikin aja, hanya itu aja niat saya. Nah terus habis itu 2 hari kemudian saya tidak pernah menanyakan ke saudara Reza Gladys, cek ke atau Bang Mufid, tidak pernah sama sekali. Tiba-tiba 2 hari kemudian saya mendapatkan kabar cek dari atau Bang Mufid bahwa Kak, saya dan istri bersedia memberikan 20 miliar ke kakak. Di situ saya kaget dan saya menunjukkan cek itu ke semua teman-teman saya. Jadi tidak ada yang saya tutupin. Saya bilang, gila ya, sebegini dia bisa mengeluarkan uang 20 miliar. Hanya untuk sebuah produk Anda untuk mereview baik-baik ke produk-produknya dia. Nah di situ saya sendiri kaget, saya ketakutan. Anda malah ketakutan? Saya ketakutan loh, kok bisa ya orang yang mengasih saya 20 miliar untuk produk sebusuk apa produknya dia sampai dia rela mengeluarkan uang 20 miliar sampai itu. ketakutan harus mengeluarkan uang 20 miliar betul supaya Anda diam atau tidak mereview yang baik. Betul. Dan setelah itu saya juga tidak pernah menanyakan atau menyuruh orang memberikan nomor rekening, memberikan ancaman, intimidasi, tidak pernah. Bila forensik mungkin handphone bisa dicari sendiri ya, saya tidak pernah melakukan itu. Tetapi 5 hari kemudian atau Bang Mufid menanyakan cek kembali ke saya, Kak boleh nggak saya jualan? Dan jawaban saya saat itu, saya ya jualan aja, ngapain nanya-nanya ke saya? Asalkan kamu jualan produknya tidak overclaim, jangan membodohi publik terus menerus, jangan menjadi rakus, jangan menjadi penjual yang serakah, jualah produk yang amanah, jualah produk yang tidak overclaim, tidak overprice. Hanya itu saja. Dan saya tidak pernah menanyakan, menyuruh orang, tidak pernah sekalipun. Gitu. Dan pada saat di periksa penyidik pun saya tunjukkan chatnya, bahkan ya itu jadi sebenarnya bahwa tidak pernah. Oke, saya ini tergelitik ya dengan pada saat pertama Anda menyatakan bahwa saya mau ketemu dengan atau Bang Mufid, tapi saya tidak mau ketemu dengan Reza Gladys. Kenapa? Karena dia licik. Karakter orang itu memang sangat bermain film dan drama. Jadi pada saat drama apa licik? Dua-duanya itu pandangan saya. Jadi pada saat dia pertama kali bikin video konten permintaan maaf, ya. Dia bikin konten video bahwa sambil dengan muka yang kusut, kerudungan yang kayak letoy, kok apa namanya kusut lah, penampakannya itu kayak seperti meminta simpati dari masyarakat. Pandangan saya. Karena saya ada juga yang melaporkan orang terdekatnya bahwa sebenarnya dia tidak seperti itu. Jadi dia membuat Titi mengesankan meminta simpati dari masyarakat bahwa ya saya minta maaf, produk saya ternyata memang ada yang sebagian overclaim, di depan saya banyak tumpukan kertas dengan muka yang lintang mata hitam sambil muka nangis. Nah di situ saya kecewa, memang saya menghubungi Pak Arif, saya bilang sampai kapan kalian akan terus bermain drama seperti ini? Kenapa kalian tidak mengakui saja ke masyarakat? Iya, produk kita salah, kita tarik dan kita memperbaiki. Dan ada satu memang, saya jelas bilang, Reza, silahkan kamu bikin konten yang mengucapkan terima kasih si dokter detektif. Untuk apa? Itu adalah niat saya untuk kebaikan diri Reza sendiri. Karena apa? Akan muncul kepercayaan masyarakat. Oh ternyata Reza Gladys sudah berubah mau merendahkan egonya. Karena diri saya pribadi tidak merasa bangga dengan ucapan terima kasih dari seorang Reza Gladys. Sedikit pun saya tidak merasa bangga. Ya, kecuali saya ucapkan terima kasih untuk ulama besar yang jujur,
penjual skincare yang amanah, saya ada kebanggaan. Tapi diucapkan terima kasih oleh Reza Gladys atau Bang Mufti, tidak ada sedikit pun kebanggaan dari saya. Jadi di situ saya niatnya apa? Niatnya itu kembali ke diri mereka, biar masyarakat bisa percaya lagi ke mereka. Hanya itu saja. Saksi, Anda berkali-kali minta supaya Anda tarik. Nggak bisa tarik produk Anda perbaiki, tidak perlulah Anda menghamburkan uang untuk menutup dan menyuap orang-orang yang kritis terhadap produk itu. Apakah itu dilakukan? Iya, tadi ucapnya itu kan sudah melakukan itu. Bukan. Apakah saran Anda kepada Glavitsa atau Reza Gladys supaya dia menarik, memperbaiki, mencoba untuk membuat lebih baik produk dia itu, apakah dituruti atau dilaksanakan? Tidak. Jadi pada saat saya membeli lagi produknya yang sebenarnya sama-sama aja. Sama-sama saja. Jadi dia tidak melakukan apa yang menjadi Anda sarankan, tapi justru ingin menutup Anda dengan semuanya dilakukan dengan uang. Yang saya lihat seperti itu. Jadi berbeda Jadi dengan menghalalkan segala cara dengan mengeluarkan uang untuk Anda. Seperti itu. yang saya lihat memang namanya Seperti itu. Ya. berbeda dengan owner branding yang juga saya review. Dan ternyata setelah saya tanyakan ke seller-sellernya, ternyata beliau melakukan penarikan ke seller-sellernya. Ditarik semua. Yang lain-lain itu melakukan review, memperbaiki. Ya? Memperbaiki, betul. Memperbaiki. Jadi ya sudah. Gitu. Sebetulnya kami di sini agak penasaran motivasi Anda menyampaikan kepada masyarakat itu apa yang kan begini, ini kan banyak juga dokter yang lain itu tidak ada yang mempunyai perhatian kepada masyarakat, banyak dokter, tapi Anda begitu antusias, Anda datang ke lab, Anda beli, sebetulnya tujuan akhir yang Anda inginkan kepada apa yang Anda lakukan, itu tujuan mulia Anda ini apa, saksi? Sebetulnya apa yang Anda inginkan kepada masyarakat supaya ibu-ibu kita, adik-adik kita itu semuanya cantik-cantik beneran, tidak cantik karena dempulan, tidak cantik karena apa dan sebagainya. Apa tujuan akhir yang Anda inginkan? Dengan niat suci, niat mulia Anda mengorbankan biaya segala macam melakukan itu. Sebetulnya apa yang Anda untung ada rugi dari perkara? Yang pertama adalah berhentinya budaya flashing di TikTok yang merusak generasi bangsa. Itu yang pertama. Dan alhamdulillah saya sudah berhenti seperti itu. untung ada rugi Sangat jarang sekali. Yang kedua, agar masyarakat Indonesia lebih cerdas dalam memilih skincare, agar tidak dengan mudah termakan iklan-iklan yang tinggal sumber, rekam ya. tidak mudah percaya dengan oknum penjual skincare yang berprofesi dokter, yang sebenarnya dia hanya ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya